Lalu David namanya menjawab, egois ya pemikiran seperti ini. Dia katakan itu egois. Gila orang ini. By the way, GRI banyak membantu pembangunan dan renovasi rumah ibadah agama lain. Dan ini ada 10 orang yang like, ini sinting semua. Lalu Ezra jawab lagi, dilihat dari kacamata manusia memang kelihatannya egois, Pak. Kalau saya tidak akan sebut dia, Pak. Orang semacam ini tidak perlu disebut seperti itu, tidak perlu dihormati. Tetapi menurut saya, karena Allah berdaulat, karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, maka dia bisa pakai anak setan untuk mendukung pekerjaannya. Tapi dia tidak mungkin mengizinkan anaknya untuk mendukung pekerjaan setan. Ini diberikan like oleh 31 orang. Lalu David menjawab lagi, Tuhan yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang jahat juga dapat menggunakan orang Kristen untuk kebaikan orang non-Kristen. Dalam doktrin reform ini kan dikenal sebagai common grace. Sama sekali tidak ada urusannya. Itu Tuhan yang memberikan common grace. Lalu kita itu manusia berikan common grace. Ini kegilaan sama sekali. Lalu itu jawab balik. Itu pun masih di-like oleh 5 orang. Botol semua ini. Itu jawab balik. Apa yang dilakukan Tuhan itu menjadi manusia. Menjadi dasar bahwa orang Kristen memang harus menolong orang-orang lain tidak peduli dia agama apapun. Tapi itu berbeda dengan menolong atau mendukung agamanya. Di-like oleh 24 orang. Tapi Tuhan balas lagi, gitu ya. Kalau agama kita yang didukung oleh agama lain, oke saja. Dalam teologi reform melalui common grace, Tuhan bahkan mendukung orang untuk melawan dia. Kalau pakai istilah Pantil, dia seperti memangku seorang anak kecil yang menampar dia. Saya lihat semua ini pakai rubrik common grace saja. Lebih konsisten dengan teologi, dengan doktrin reform saya. Kalau saya membantu gereja sesat itu bagi saya suatu tindakan yang harus dikutuk oleh gereja. Saya sendiri mengutuk tindakan seperti itu. Harus setan itu GRI atau bukan GRI. Jadi kalau karismatik dibanding dengan katolik, bagi saya jelas katolik jauh lebih sesat dari karismatik manapun. Tindakannya pendeta Stephen Tong yang mendirikan gereja untuk gereja katolik, saya tidak memberikan hoax ya. Ya, nulis tulisan ini saja sudah botol ya. Mendirikan gereja untuk gereja katolik bisa untuk kemuliaan Tuhan. Itu untuk kemuliaan setan. Ya. Jadi saya berasal dari dulunya, bukan berarti orang yang tidak beragama. Saya dulu orang yang beragama, bahkan saya mempunyai pemahaman saya harus membela agama saya. Sedemikian rupa agama itu harus dibela. Dengan pemahaman itu maka saya melakukan apa saja. Dan saya sebagai orang yang beragama dan cukup fanatik, sampai akhirnya saya terlibat di dalam keagamaan yang tidak seimbang. Artinya apa yang diajarkan saya melakukan, tetapi saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari agama itu. Begitu. Jadi satu misal seperti saya beragama, tetapi saya membakar gereja yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Ya, saya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang seusia, dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan dengan nama agama itu. Sehingga itu yang saya sebut ada ketidakseimbangan, ada satu keanehan di dalam kehidupan saya. Ya, dalam kehidupan saya mengalami satu keanehan, sesuatu yang janggal. Saya bingung, saya merasakan sesuatu yang aneh. Sementara saya beragama, bertambah saya membela agama saya, tapi juga saya bisa melakukan hal-hal yang radikal, hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Saya bisa menganiaya orang, saya bisa merampok, dan itu semua untuk agama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur.
Pendeta Budi Asali semakin buas dan liar, teman-teman ya. Kita tahu kemarin Pendeta Buas baru saja mengeluarkan statement yang luar biasa, di mana dia mengatakan gereja Katolik adalah gereja sesat, gereja setan. Tidak boleh orang-orang Reform atau orang-orang Protestan membantu pembangunan gereja Katolik. Dan itu viral, teman-teman ya. Viral sekali, ditanggapi oleh banyak orang, baik dari orang Protestan sendiri maupun dari Katolik serta umat Muslim tentunya. Dan baru-baru ini kembali Pendeta Budi Asali buat heboh. Buat heboh dengan mengatakan bahwa memang orang-orang Kristen dalam hal ini Reform ya, itu tidak boleh membantu pembangunan tempat ibadah agama lain. Baik itu Katolik, Islam, Buddha, dan sebagainya. Karena menurut Pendeta Budi Asali itu sama saja kamu membantu setan. Kamu membantu sesuatu yang salah. Jadi nggak boleh. Jadi nggak ada yang namanya toleransi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Budi Asali menunjukkan sifat asli dari ajaran, ya, dari ajaran dia, yaitu Polycarpus. Jadi di sini saya harus tampilkan kepada kalian, biar kalian tahu teman-teman. Yang kita lawan ini adalah Polycarpus yang selama ini di depan kita baik, di depan kita bersahabat, tapi di belakang tuh menikam. Di belakang itu terus menjelek-jelekkan agama Islam. Dan saya sudah tunjukkan buktinya. Bagaimana murtadin itu dibawa dari satu gereja ke gereja yang lain. Dari satu channel YouTube ke channel YouTube yang lain. Untuk podcast, untuk memberitahukan bahwa agama Islam adalah agama yang jahat. Di agama Islam diajarkan membakar tempat ibadah orang lain. Diajarkan untuk menyerang, menyakiti orang-orang Kristen. Jadi di depan kita mereka baik. Di hadapan kita, kalau ketemu kita baik, ya ramah. Tapi di belakang kita mereka jelek-jelekin kita. Mereka tikam kita dari belakang. Dan saya tidak jenuh-jenuh menampilkan bukti-buktinya. Dan baru-baru ini Budi Asali kembali menunjukkan sisi aslinya. Kalau selama ini kan Budi Asali di depan kita, wah kita bersahabat dan sebagainya. Tapi sebenarnya ajaran dia kepada pengikutnya adalah ajaran untuk tidak bertoleransi dengan orang-orang di luar Reform. Ya ini biar kalian tahu. Jadi banyak umat Muslim itu yang selama ini ternina-bobokan, saya bilang. Mereka pikir, wah orang sebelah baik kok, selama ini tetangga saya, selama ini kita sama mereka bagus kok hubungan. Tai kucing. Tai kucing, teman-teman. Kalian nggak tahu saja sebenarnya seperti apa. Protestan sekarang itu sudah disusupi oleh Polycarpus. Sudah disusupi, mereka sudah terjangkit virus Polycarpus. Dan kalau dari Protestan sendiri tidak melakukan perlawanan, membiarkan Polycarpus ini menggerogoti mereka, ya, menjangkiti mereka semua, wah gawat udah teman-teman. Kita lihat bagaimana Polycarpus ini tumbuh subur. Laskar-laskar Polycarpus tumbuh subur. Muncul Polycarpus baru dan laskarnya. Bahkan belakangan ini mereka lagi berjaya di media sosial. Saya lihat banyak sekali orang-orang Kristen yang sebelumnya sangat toleransi, yang punya teman Muslim selama ini adem ayem, tiba-tiba mulai melakukan hujatan-hujatan juga. Kenapa? Karena mereka menonton video-video seperti ini. Video-video seperti Ki Ahmad, ya, Elia Miron, Agatha, Sofiatul, dan sebagainya. Di gereja dengar kesaksian dari murtadin yang menjelek-jelekkan Islam. Dengar khotbah dari pendeta seperti Budi Asali, yang dengan terang-terangan melarang untuk membantu umat beragama yang lain. Ini parah sekali teman-teman. Ya, saya katakan ini parah, dan kita akan dengarkanlah apa yang ingin disampaikan oleh Budi Asali ini ya. Izin bertanya Pak, ini maaf ini agak keluar sedikit dari topik. Ya, agak keluar sedikit dari topik berkenaan dengan yang saya sempat di Facebook. Berkenaan dengan Pak Davitong yang mendukung pembangunan atau mendukung gereja Roma Katolik membangun gedung gerejanya. Kalau gereja Katolik itu sesat, kenapa didukung untuk membangun gedung gerejanya? Bahkan saya tanya, apakah kita boleh mendukung pembangunan masjid? Pak David bilang boleh. Ya, boleh sumbang kerikil, material begitu boleh. Nah saya dalam pikiran saya, kalau begitu boleh bantu Aksi Yehova dong. Kira-kira menurut Pak Budi bagaimana? Ya makanya dia sendiri adalah bidat kalau bagi saya kalau bangun masjid boleh. Saya tanya melalui apa dia bilang boleh membangun masjid? Ya. Melalui Facebook atau apa?
Ya, melalui Facebook Pak. Saya tanya yang boleh membangun masjid, mendukung Islam membangun masjid boleh, sumbang semen kerikil gitu boleh katanya. Lalu kenapa tidak boleh dukung saksi Yehova? Gitu. Kalau Sudirman dia bilang nggak boleh. Boleh, Boleh juga. boleh. Kalau saksi Yehova saya tidak tanyakan, tapi kalau masjid boleh. Tanyakan coba kalau saksi bagaimana. Ya, kalau sudah diperbolehkan Katolik yang sesat, Islam juga boleh pembangunan masjidnya boleh didukung. Kenapa itu tidak boleh kalau kita mau berpikir secara konsekuensi logis begitu? Ya Katolik itu bagaimanapun masih tetap dianggap sebagai Kristen. Tapi kalau Islam kan jelas-jelas agama lain. Lalu kira-kira apa alasan mereka memperbolehkan tindakan begitu, padahal mendukung kesesatan itu tidak boleh? Nah ya itu yang saya sendiri tidak habis pikir. Makin lama mereka makin sesat. Tapi Tom itu sudah banyak kali yang memberikan tulisan-tulisan di dalam Facebook yang jelas-jelas kacau balau. Misalnya Yesus dibangkitkan dan bukannya bangkit sendiri, sudah diserang oleh banyak orang. Pasca selanjutnya buat status seperti itu lagi, dan banyak lagi yang saya tidak ingat. Karena seringkali Albert Rumampuk itu yang memberikan informasi pada saya. Saya dengan David Tong di dalam Facebook tidak friend ya. Jadi memang bisa melihat kalau tulisan-tulisan di situ, tapi kalau dia membuat status atau apapun, saya kan tidak mendapatkan notification ya. Jadi Albert Rumampuk yang seringkali memberikannya kepada saya, dan saya tidak ingat, tapi saya tahu banyak sekali ajaran kacau di dalam otak dia. Dan kalau seperti ini, saya pikir kita semua harus meragukan imannya dia. Dan saya tidak tahu ini Pak Tong itu menyetujui, merestui hal itu, atau ini asalnya dari David Tong, atau dari siapa, saya tidak tahu. Lalu juga Pak, ini berkenaan dengan saya tanya, ada satu istilah yang dipakai, yaitu istilahnya heresi dan heterodoks, apa itu Pak? Iya, heterodoks itu saya tidak tahu apa heterodoks itu. Hetero itu berbeda mestinya. Oh ya. Heterodoks berarti pandangan, ajaran, atau keyakinan yang berbeda atau menyimpang dari ajaran yang dianggap resmi, umum, atau ortodoks dalam suatu tradisi atau sistem kepercayaan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks agama atau filsafat untuk merujuk pada ide-ide yang tidak sejalan dengan doktrin yang dominan atau diterima secara luas oleh sebuah kelompok atau institusi. Dalam konteks agama, misalnya ajaran heterodoks adalah ajaran yang berbeda dengan pandangan resmi suatu gereja atau denominasi. Sementara ortodoks merujuk pada pandangan yang dianggap benar atau resmi. Heterodoks menggambarkan ajaran atau pandangan yang dianggap tidak sesuai atau bahkan salah oleh otoritas yang berkuasa. Kalau saya lihat, bentar ya, di komputer saya ini tidak ada Facebooknya. Soalnya masih saya buat Facebook juga. Ini dia buat kemarin ya, nih ya. Bisa melihat? Ya. Bisa. Ini belum saya. Jadi apakah umat Kristen boleh membantu pembangunan ibadah umat non-Kristen? Kedua, apakah umat Kristen boleh menerima bantuan pembangunan rumah ibadah dari umat non-Kristen? Dan David Tongnya berkata di dalam komen-komennya ini, dasar kemanusiaan. Pertama, dasar kemanusiaan. Dua, tidak ada tujuan keuntungan bagi Gary. Nah, apakah alasan itu bisa menjadi suatu dasar untuk mendukung suatu dukungan kepada gereja yang banyak kemanusiaan itu ya? Makanya saya dalam khotbah saya kan saya bilang, kalau saya melihat orang Katolik atau orang Muslim atau orang ateis atau apapun menderita, bukan karena kesalahan dia dan memang layak dibantu dan patut dibantu, saya bisa membantu, maka saya harus membantu. Itu kemanusiaan, itu kasih. Tapi kalau agamanya itu lain cerita sama sekali.
bertolak belakang, membantu agama yang kita tahu adalah agama yang sesat, seperti Katolik. Itu sama dengan memperluas dan memperlebar dan mempermulut jalan ke neraka sehingga lebih banyak orang bisa masuk ke sana. Pandangan ini menurut saya pandangan bidat ini. Tapi Pak, kalau menggunakan dasar Alkitabnya, kalau Tuhan menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik, bagaimana itu? Enggak. Saya teruskan ini ya. Ini ada orang yang bilang kalau dibantu mungkin bisa, Pak. Tapi kalau membantu bisa dikatakan sesat. Ya berani ya ngomong. Musa, Yohanes, Tomaso. Lalu Ezra mengatakan kalau pendapat saya dibantu ya boleh saja. Karena kita melihat bahwa Tuhan bahkan bisa pakai orang tidak percaya untuk mendukung pekerjaannya. Sama seperti Raja Kores dipakai untuk pembangunan kembali bait Allah. Tapi kalau membantu menurut saya tidak boleh. Harus dikatakan atau membantu secara pribadi orang beragama lain dengan membantu perkembangan agama itu sendiri. Nah, David Tomnya menjawab, ini yang like untuk jawaban Ezra itu 55 ya. Jadi sangat banyak yang mendukung. Lalu David Tomnya menjawab, egois ya pemikiran seperti ini. Dia katakan itu egois. Gila orang ini. By the way, GRI banyak membantu pembangunan dan renovasi rumah ibadah agama lain. Itu Pak. Dan ini ada 10 orang yang lagi disinting semua. Lalu Ezra jawab lagi, dilihat dari kacamata manusia memang kelihatannya egois, Pak. Kalau saya tidak akan sebut ya, Pak. Orang semacam ini tidak perlu disebut seperti itu, tidak perlu dihormati. Tetapi menurut saya, karena Allah berdaulat, karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, maka dia bisa pakai anak setan untuk mendukung pekerjaannya. Tapi dia tidak mungkin mengizinkan anaknya untuk mendukung pekerjaan setan. Ini diberikan like oleh 31 orang. Lalu David Tom jawab lagi, Tuhan yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang jahat juga dapat menggunakan orang Kristen untuk kebaikan orang non-Kristen. Dan doktrin reform ini kan dikenal sebagai common grace. Sama sekali tidak ada urusannya. Itu Tuhan yang memberikan common grace. Lalu kita itu manusia berikan common grace. Ini kegilaan sama sekali. Lalu itu jawab balik. Itu pun masih di-like oleh 5 orang. Botol semua ini. Saya jawab balik. Apa yang dilakukan Tuhan itu menjadi manusia, menjadi dasar bahwa orang Kristen memang harus menolong orang-orang lain tidak peduli di agama apapun. Tapi itu berbeda dengan menolong atau mendukung agamanya. Di-like oleh 24 orang. Tapi Tuhannya balas lagi, gitu ya. Kalau agama kita yang didukung oleh agama lain, oke saja. Dalam teologi reform melalui common grace, Tuhan bahkan mendukung orang untuk melawan dia. Kalau pakai istilah pantil, dia seperti memangku seorang anak kecil yang menampar dia. Saya lihat semua ini pakai rubrik common grace saja. Lebih konsisten dengan teologi, dengan doktrin reform saya. 7 orang yang like, lagi-lagi botol semua. Ezra jawab lagi, seperti saya bilang tadi di atas, Pak, bahwa mungkin kelihatan egois, tapi dasar pemikiran di baliknya adalah kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu sehingga dia bisa memakai orang jahat untuk kebaikan anak-anaknya. Karena kita juga melihat bahwa kebaikan dari orang-orang agama lain yang diberikan kepada kekristenan tidak semata-mata dari orang-orang itu, tapi Tuhan dibalik semua itu. Di-like oleh 21 orang. Lalu David jawab lagi, di balik kita memberikan bantuan untuk merenovasi bangunan masjid, juga ada kawan kita Tuhan. Ini kali ini di-like cuma untuk hanya oleh 1 orang. Lalu itulah balas lagi, saya juga menerima pemahaman kamu yang diwujud nyata kembali bantuan kepada sebuah kepercayaan atau sebuah agama yang benarnya mendirikan kepercayaan sendiri dan menolak percaya pada Tuhan yang benar. Di-like oleh 19 orang. Tapi tahunya balas lagi, jadi Pak Isra juga tidak mau menolong seorang ustadz yang terkapar di tengah jalan ketika tahu ustadz tersebut akan ke masjid dan membantu orang lain di dalam melakukan keagamaan mereka ya. Kalau saya tolong karena ini hanya common grace. Di-like oleh 4 orang. Saya jawab lagi, kalau dia terkapar di jalan, saya akan tolong, Pak. Dan saya anggap itu adalah pertolongan yang bersifat pribadi. Saya melakukan tugas saya untuk menolong sesama manusia tanpa pandang bulu dia agama apa dan apa yang dia bisa lakukan setelah dia tempuh di dalam agamanya. Itu berbeda dengan menolong agamanya secara langsung sebagai bentuk dukungan pada suatu kepercayaan yang sedang melawan Tuhan sebagai suatu sistem. Di-like oleh 29 orang. Akhirnya sampai Tom berkata, noted, Pak. Ini di-like oleh 3 orang. Nah, ini David Tom ngomong nanti di kampus baru CIT itu apa ya? Ya. CIT itu apa? Di kampus baru CIT. Tidak mengerti, Pak. Hah? Tidak mengerti. CIT. Itu universitasnya David Tong, Pak. Calvin Institute of Technology. Wah, ini nanti di kampus baru CIT saja harus ada ruang untuk musola. Dan ini di-like oleh 6 orang, botol semua.
Ini orang tukang ngeyel ya, nggak karu-karuan ya. Ini ada orang gila juga yang namanya Janus Juniman. Bilang kalau Islam menurut pendapat saya boleh saja membantu dan dibantu. Itu hal yang lumrah di bangsa kita yang majemuk. Justru dengan membantu kita menjadi garam dan terang bagi agama lain. Gila ini. Gereja tidak boleh eksklusif melainkan inklusif. Orang ini orang liberal pasti. Memang iman tidak boleh kompromi, tapi perbuatan baik itu harus sesuai dengan Matius 5 ayat 16. Ngomong kosong dia buat cuma ayat 1 ya dipakai sebagai dasar. Dengan kebaikan kita mereka memberikan Bapa kita di surga. Ini ngomong kosong lagi lah. Saya punya pertanyaan juga, saya tanyakan di komentarnya. Pandangannya Pak Islam. ini panjang sekali, orang pro kontra. Gila. Lalu lagi Pak, ini Pak siapa, Susanto Budianto itu yang bilang atas dasar kebencian Pak Iya. membuat video itu ya. Iya, katanya dia, saya tahu. Dari yang sekarang saya lihat. Loh, kok lucu ini hanya dia 21 ya. John Calvin sama tidak setuju dengan banyak doktrin Roma Katolik. Tapi mengapa dia tidak pernah membaptis ulang mereka yang pernah mendapatkan baptisan dalam gereja Roma Katolik? Ya memang tidak perlu kalau baptis ulang. Tapi perlu dia diberikan katekisasi lalu. Kan baptisan dalam Katolik biasanya baptisan bayi kan. Dan dalam reform juga sama. Jadi baptisannya tidak ada masalah. Siapa ada kan di bulan dan ini mereka tidak ada hubungannya dengan yang tadi. Apakah ada gereja dengan teologi reform khususnya menerima sola fide dan sola gratia, tapi dapat dikatakan bidat? Tidak penting juga. Nah ini yang 3 hari yang lalu ya. Terima kasih KRI telah membangun total 63 gedung gereja. Ini salah satunya, yang gereja Katolik di Sumba itu ya. Ya. Dan ini, nah ini, aduh. Rahasiakian puji Tuhan menjadi saluran berkat selalu. Ica Tari, puji Tuhan. Julius Lupis, apakah tepat sasaran membangun gereja yang soteriologinya berbeda dengan kita Pak? Nah ini baru nantang orang ini. Dan di level 13 orang. David Tom menjawab banyak gereja dalam tradisi Protestan yang bahkan doktrinnya lebih jauh. Sebagai catatan, GRI tidak pernah membaptis mereka yang datang dari gereja Roma Katolik, tapi banyak yang datang dari gereja-gereja Protestan dibaptis di GRI. Apa hubungannya? Tapi bukankah kita dengan gereja Roma Katolik satu lagi berbeda sekali Pak? Apakah tidak lebih baik uang GRI lebih untuk membantu pembangunan gereja yang percaya kepada sola fide dan sola gratia? Sementara gereja Roma Katolik menolak hal ini. Dengan membantu mereka membangun gereja, bukankah mendukung mereka yang berbeda menolak paham kita terkait teologi? Banyak diskusi ya Pak. Saya punya banyak teman dari gereja Roma Katolik. David Tomlin jawab, semua gereja Protestan seharusnya percaya pada sola gratia dan sola fide. Dan pada kenyataannya banyak gereja Protestan yang sudah menyimpang dari ini. Dan di daerah banyak gereja Protestan yang justru tidak mendukung LGBT juga. Ya Protestan yang liberal tentu saja menolak. Pada kenyataan juga banyak gereja Protestan yang sudah menolak konsili ekumenis, khususnya pertama dan kedua. Dan kalau ada gereja Protestan yang menolak, yang menerima sola fide dan sola gratia, tapi menolak EC1 dan EC2, menurut Anda masih sah-sah? Julius Lupis bilang lagi tentu tidak perlu dibantu Pak karena sudah jelas menyimpang. Menurut Bapak apakah gereja Roma Katolik dengan konsep iman plus usaha manusia tetap dapat diselamatkan? Menurut saya lebih baik mencari gereja yang berpegang pada kebenaran untuk dibantu daripada denominasi yang berbeda soteriologi dan tetap telah mencap kita heresi dan menganatema kita. David Tomnya jawab lagi, banyak yang lebih condong ke arah semi-pelagianisme, tetapi yang dicap tidak hanyalah pelagianisme. Ya lagi-lagi goblok. Ya saya percaya mereka yang di gereja Roma Katolik juga diselamatkan. Bagus sekali. Kalau hanya isu doktrin keselamatan, Armenianisme juga semi-pelagianisme. Ini tidak pernah belajar sejarah. Armenian itu semi-augustinianisme, bukan semi-pelagianisme. Kalau Katolik itu semi-pelagianisme. Jadi di sini adalah Agustinus dan di sini Pelagius. Lalu
Waktu religius dianggap sesat, muncul pandangan antara yang satu dekat dengan religionisme, ini semi-religionisme dari Katolik. Nah, yang satu lebih dekat ke arah Agustinianisme, dan ini semi-Agustinianisme, ini yang dari Armenia. Armenia itu juga semi-religionisme bagi saya mereka adalah reform heterodox, tapi bukan Christian heresy. Kalau dilihat dari heterodox di sini, omongan dia tidak cocok sama sekali. Reform heterodox itu apa? Ini ada luar biasa kayak Risoli, Gloria, botol lagi. Lalu ini Ibu akan membantah juga. Ini ini fitnah saya ini. Dari reform garis lembut dalam kemanusiaan. Bahkan dulu pernah bantu orang muslim yang kena gempa, kasih tenda. Kalau BA itu pasti saya ya. Garis keras betul-betul dan betul keras. Kemanusiaan dan doktrin. Omong kosong. Goblok orang itu. Kalau saya dalam kemanusiaan saya tetap bantu. Itu kan adalah keluarga saya. Orang dari kalangan apapun, ateis atau komunis atau apapun, kalau memang perlu dibantu, orangnya harus dibantu, tapi tidak agamanya ya, tidak kepercayaannya. Kalau saya membantu gereja sesat itu bagi saya suatu tindakan yang harus dikutuk oleh gereja. Saya sendiri mengutuk tindakan seperti itu. Persetan itu Gary atau bukan Gary. Tapi anehnya Pak, karismatik dikecam habis-habisan, padahal tidak semua karismatik itu sesat. Itu kan barusan aja, apa itu wawancara atau apa itu, ngomong karismatik. Ya. Diserang habis-habisan. Padahal kalau karismatik itu kan sangat tidak seragam. Memang ada yang sesat tentu saja. Yang seperti saya Pak Riyadi sebagainya itu sesat memangnya. Tapi karismatik tidak semuanya sesat. Dan kalau cuma karena bahasa roh dan sebagainya, itu bukan, nggak bisa disebut sebagai sesat. Kalau mereka pakai tumpang tangan geblak, lah itu sesat. Itu pakai okultisme soalnya. Jadi kalau karismatik dibanding dengan Katolik, bagi saya, jelas Katolik jauh lebih sesat dari karismatik manapun. Saya kira Katolik dengan Erastus Dabdono itu 11-12 lah. Jadi si David Tong ini menggunakan arti kata heterodox itu dalam arti yang bagaimana? Katolik tanyakan ke Pak Budianto tentang arti kata itu, dia tidak mau menjelaskan karena saya sudah terlanjur menyerang dia duluan, katanya begitu. Gila, orang-orang ini gila. Saya juga baru dengar yang perlu kita tahu ya, sebetulnya ini dari Pak Tong dengan izin Pak Tong atau tidak, atau Pak Tongnya tidak tahu menau. Itu sebenarnya harus ditanyakan. Jadi kalau ada diskusi nanti coba ditanyakan lagi. Oke Pak, ya, terima kasih Pak. Oke. Minta linknya pertanyaan membangun masjid biar jadi bukti supaya tidak ditutup hoax. Kamu bisa lihat sendiri di Facebooknya cari David Tong, nanti kan keluar semua punya dia.
Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing onta dengan kasiat begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta, ya saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan, dan ya jemaatnya botol, jemaatnya itu go blok. Jadi yang diserang adalah pendeta David Tong, anak dari pendeta Stephen Tong. Ya, pendeta Stephen Tong ini punya anak, teman-teman. Istilahnya putra mahkotanya lah. David Tong ini sekarang jadi rektor di STT Reform dan jadi pendeta besar juga di tempat mereka ya, di Reform. Dan kita tahu bahwa Reform ini ya adalah gereja yang besar, gereja yang kaya raya, bahkan disebut sama Geren Lumondong sebagai gereja terkaya. Pendeta Stephen Tong adalah pendeta terkaya di Indonesia. Walaupun dia tidak suka pamer mobil mewah, tapi jam tangannya semua mewah. Dia punya lukisan, galeri. Ya, galeri lukisan yang luar biasa. Lukisannya tuh Picasso, teman-teman. Bukan lukisan murah ya, bukan lukisan yang kalian bisa beli 10 juta, 20 juta. Enggak, ini miliaran. Lukisan yang harganya miliaran. Dan karena saking kayanya pendeta Stephen Tong, tentu saja dia sering melakukan tindakan sosial juga, membantu secara sosial. Dan salah satunya adalah membantu pembangunan gereja Katolik. Ya, gereja Katolik, pembangunan dia bantu, dan itu dimarahi habis-habisan oleh pendeta Budi Asali. Nggak setuju dengan tindakan tersebut. Begitu juga kalau umat Muslim, misalnya ada tetangga Stephen Tong, ada tetangga orang Reform yang sedang ya ada pembangunan masjid atau musola di situ, kan pasti ada kontribusinya, walaupun mungkin cuma 500.000, 1 juta gitu kan. Ya Stephen Tong pasti ada nyumbang juga. Gereja Reform pasti ada ikut nyumbang. Itu biasa, namanya toleransi. Gereja lagi pembangunan, umat Muslim juga bantu. Coba lihat, ada gereja yang lagi dibangun, tetangganya yang Muslim bantu 200.000, 1 juta, 2 juta, ya kalau nggak bantu lewat tenaga, bantu pembangunannya. Itu baru namanya toleransi. Saya pernah menjumpai beberapa daerah ya di mana mereka itu saling membantu. Gereja dibangun, yang Muslimnya bantu. Begitu masjid dibangun, gantian. Yang gerejanya, orang-orang Kristennya yang bantuin. Itu toleransi. Tapi kita lihat apa yang diajarkan oleh pendeta Budi Asali. Nggak boleh. Nggak boleh, teman-teman. Walaupun kamu cuma nyumbang 10.000, walaupun kamu cuma nyumbang tenaga, nggak boleh. Menurut dia itu adalah membantu kesesatan. Dan itu tidak diperbolehkan. Jadi kalian bisa lihat ya, sebenarnya yang tidak toleransi itu agama apa? Selama ini kan Islam selalu dijelek-jelekkan, dikata-katai sebagai agama yang tidak toleransi lah, ya, tidak damai dan sebagainya. Padahal kalau kalian benar-benar jeli, benar-benar melihat, agama mana sebenarnya yang tidak toleransi? Kita lihat, saat perayaan Natal, hanya karena kita tidak mau mengucapkan selamat Natal, kita dibilang tidak toleransi. Kita dibilang radikal. Umat Muslim yang tidak mau mengucapkan selamat Natal dibilang radikal. Kan gila itu namanya. Harusnya kamu yang dibilang radikal, memaksakan orang untuk mengucapkan selamat Natal. Kenapa kami harus dipaksakan? Karyawannya yang Muslim dipaksa pakai topi Santa Claus.
Padahal Santa Claus pun nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ya, sejak kapan tanggal 25 Desember jadi hari Santa Claus, bukan hari ya peringatan Yesus? Itu kan hari kelahiran Yesus menurut versi Kristen ya, walaupun masih dipertanyakan sampai sekarang. Tapi kenapa yang lebih banyak hiasan-hiasannya ya malah pohon cemara ya, pohon Natal, terus juga Santa Claus, salju dan sebagainya. Nah, ini kan lucu. Nah, tapi itulah yang terjadi, dan kalian bisa lihat sebenarnya agama mana yang tidak toleransi. Ini yang poin paling penting. Ya, bahkan yang paling mengejutkan tahu apa teman-teman? Saat Paus Fransiskus kemarin datang, banyak sekali ya pemuka agama Islam yang menyambut kedatangan Paus. Bahkan dengan terang-terangan ya, jabat tangan, menyambut kedatangan Paus. Tapi yang paling mengejutkan apa? Dari Protestan tidak ada teman-teman. Ini teman-teman kalau cermati, ada nggak pemimpin-pemimpin gereja Protestan yang menyambut kedatangan Paus? Nggak ada. Silakan dicek. Yang ada cuman Gilbert Lumondong yang minta doa berkat dari Paus. Gilbert itu hanya mewakili gereja dia doang. Bahkan tidak mewakili seluruh GBI. Betul tidak? Dia bukan pemimpin GBI. Dia cuman gembala di gereja dia. GBI yang dia miliki, yaitu GBI Glow. Dia nggak mewakili semua. Jadi kalau di Protestan itu kan adalah beberapa tokoh-tokoh besarnya ya. Kalau dibilang pemimpin arasnya. Misalnya contoh PGI punya pemimpin gereja seluruh Protestan. Ya, atau enggak yang dari Reform, misalnya pendeta Stephen Tong lah, kan dia terkenal. Ya, pemimpin dari seluruh Reform. Ada nggak menyambut kedatangan Paus? Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Jadi kalau kalian berpikir orang-orang ini adalah orang-orang yang toleransi, review ulang. Apalagi kalau Budi Asali, saya rasa ketemu dengan Paus, dia maki-maki Pausnya yang ada. Paus Fransiskus bisa-bisa dimaki kalau ketemu dengan Budi Asali. Karena Budi Asali merasa dia lebih benar, dia lebih suci, dia lebih mengenal Tuhan dibandingkan seorang Paus sekalipun. Jadi inilah kacaunya mereka. Di depan kita selalu bergaya-gaya toleransi, tapi di belakang menikam. Lihat umat Muslim, apa adanya. Kalau nggak senang. Jadi kelihatannya, wah umat Muslim tuh kok kayak gitu kan, kok kasar gitu. Padahal cuma beberapa orang yang mungkin ada sebagian yang sumbu pendek. Tapi secara total, ajaran Islam tuh ajaran kedamaian. Ya kita lihat secara totalnya gitu. Dan bagaimana pemuka agama Muslim dalam menanggapi pemuka agama dari Kristen, ya, Buddha dan Hindu. Kalian bisa lihat. Indonesia terbukti dipimpin ya oleh mayoritas Muslim dari negara ini berdiri, dan sampai detik ini masih aman-aman saja, ya, masih menjunjung tinggi toleransi, bahkan dianggap sebagai negara yang paling toleran juga. Di sini kita hidup rukun, hidup damai, nggak ada penindasan-penindasan, kecuali hanya di media-media Polycarpus yang memframing, yang memfitnah. Ya, coba lihat perlakuan umat Muslim kalau jadi minoritas di Eropa, di Amerika. Bagaimana sedihnya. Coba bandingkan dengan minoritas di Indonesia. Bahkan minoritas di Indonesia, mohon maaf, ada beberapa oknumnya yang bisa belagu, ya, bisa menindas orang lain. Kan begitu. Nah, itu faktanya. Dan kita berharap dari Protestan ya, itu bisa memperbaiki dan membereskan lah. Karena kalian tuh sudah terjangkit virus Polycarpus itu terlalu banyak. Udah terlalu akut ini. Ini kalau dibiarkan terus, salah-salah bisa jadi Polycarpus semua. Kita lihat bagaimana Budi Asali itu kan gara-gara sering debat, ya, sering diskusi dengan umat Muslim, sekarang makin membenci, makin nampak ketidaksenangannya dengan Islam. Ya, apalagi sering dipermalukan, ya, terus juga jemaatnya terus berkurang, dikritik sana-sini, Muslim kritik, Katolik kritik, internal Protestan juga kritik, terakhir makin stres ya. Makin stres, ya makin ngelantur statementnya. Nah, inilah orang kalau udah mulai pikun ya, kalau menurut orang Katolik ini udah mulai pikun ini. Ya, tapi itulah yang terjadi teman-teman. Ya, saya nggak bisa berkata apa-apa karena memang ini lagi errol kepala saya sebenarnya. Dan saya sebenarnya lagi agak malas buat konten, ya karena masih banyak kesibukan juga dan lagi ngurusin masalah yang terjadi kepada saya. Ya,
ya masalah yang ditimbulkan oleh Polikarpus ini. Ya mungkin doanya aja teman-teman ya. Mohon doanya aja supaya bisa cepat selesai, supaya bisa kembali seperti semula. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.